Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslihah, NIM 19103040001 dari kelas Hukum Internasional A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait hukum diplomatik dan konsuler. Yang pertama, terkait pengertian hukum diplomatik. Jadi menurut Quincy Wright, Ernest Satow, dan Harold Nicholson dalam bukunya Diplomasi, batasan diplomasi dipakai secara sembarangan untuk menunjukkan masalah berlainan. Sebagai contohnya, yakni buku diplomasi dipakai untuk atau diarahkan kepada kebijaksanaan luar negeri dan juga perundingan. Kemudian secara tradisional, hukum diplomatik diartikan sebagai norma-norma internasional yang mengatur tentang kedudukan dan fungsi misi diplomatik yang diperuntukkan oleh negara-negara yang telah membina hubungan diplomatik. Jadi, dari dua pengertian di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa yang dinamakan hukum diplomatik adalah ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar pemufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan di dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum internasional, hukum kebiasaan internasional, dan perkembangan kemajuan hukum internasional. Kemudian sejarah perkembangan hukum internasional dimulai pada zaman India kuno yang telah dikenal suatu kaidah yang mengatur terkait hubungan antar kerajaan. Hal ini sering disebut sebagai duta. Kemudian pada Kongres Wina tahun 1815 yang menetapkan secara umum terkait penggolongan kepala-kepala perwakilan diplomatik. Kemudian ada Kongres X La Keppel pada tanggal 12 November 1818 yang menetapkan penggolongan perwakilan diplomatik secara lebih rinci. Kemudian sejarah perkembangan hukum diplomatik ini dilanjutkan pada tahun 1927, di mana pada saat itu diadakan Liga Bangsa-Bangsa yang dibentuk komite ahli untuk membahas subjek hukum diplomatik. Kemudian diadakan pula Konferensi Negara-Negara Amerika yang diadakan di Havana pada tahun 1928. Konferensi ini membahas terkait pejabat diplomatik dan konsuler. Kemudian pada tahun 1948 dibentuk Komisi Hukum Internasional yang mana pada tahun 1949 sampai tahun 1979 komisi tersebut telah menangani 27 topik dan subtopik hukum internasional. Sebagai contohnya terkait pergaulan dan kekebalan diplomatik serta konsuler. Kemudian ada juga misi-misi khusus dan hubungan antar negara dengan organisasi internasional. Materi selanjutnya yakni terkait hak legasi. Jadi yang dimaksud dengan hak legasi adalah hak untuk membuka hubungan-hubungan diplomatik. Hak legasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama hak legasi aktif, yang kedua hak legasi pasif. Yang dinamakan dengan hak legasi aktif adalah hak suatu negara untuk mengirimkan wakil-wakilnya ke negara lain. Sementara hak legasi pasif yaitu hak yang dimiliki oleh suatu negara untuk menerima perwakilan dari negara lain. Terkait pengangkatan dan penerimaan perwakilan diplomatik, harus ada atau harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, pengangkatan dan penerimaan perwakilan diplomatik itu harus didahului dengan persetujuan atau agreement dari negara penerima sebelum negara pengirim mengirimkan perwakilan diplomatik. Kemudian persetujuan itu bisa berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Ketentuan selanjutnya yakni pangkat kepala misi diplomatik itu sudah ditentukan sebelumnya. Namun terkait pangkat kepala misi diplomatik ini tiap negara tidak diharuskan sama. Jadi setiap negara itu bisa berbeda-beda nama pangkat kepala misi diplomatiknya. Kemudian ketentuan selanjutnya yakni mengkonfirmasikan data pribadi calon perwakilan diplomatik bagi negara pengirimnya kepada negara yang akan dikirim. Selanjutnya terkait perkembangan pengangkatan wakil diplomatik dibagi menjadi tiga. Yang pertama pada Kongres Wina tahun 1815,
Yang kedua, Kongres Aix-la-Chapelle tahun 1818, dan yang ketiga yaitu Kongres Wina pada tahun 1961. Pembagiannya sebagaimana tertera pada PPT. Kemudian, fungsi dan tugas pejabat diplomatik menurut Konvensi Wina tahun 1961, yakni sebagai berikut. Yang pertama, mewakili negaranya di negara penerima. Yang kedua, melindungi kepentingan negara pengirim di negara penerima dalam batas-batas yang dibolehkan oleh hukum internasional. Yang ketiga, bertugas melakukan perundingan dengan pemerintah negara penerima. Yang keempat, pejabat diplomatik memiliki tugas atau fungsi memberikan laporan kepada negara pengirim mengenai keadaan-keadaan dan perkembangan-perkembangan yang ada di negara penerima. Selanjutnya, tugas dari pejabat diplomatik adalah memajukan hubungan persahabatan antar negara pengirim dan negara penerima dan memajukan hubungan ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan. Kemudian terkait hak-hak istimewa perwakilan diplomatik dibagi menjadi dua, yakni hak kekebalan, yang kedua hak keistimewaan. Jadi, dua hak tersebut berguna agar perwakilan atau misi asing di suatu negara dapat dijalankan secara bebas dan aman. Misi-misinya bisa dijalankan secara bebas dan aman. Jadi kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang diberikan kepada perwakilan diplomatik sesuai dengan Konvensi Wina tahun 1961 dibagi menjadi kekebalan diri pribadi, kekebalan yurisdiksional, kekebalan dari kewajiban untuk menjadi saksi, kekebalan kantor kediaman dan tempat kediaman, kekebalan korespondensi, kekebalan dan keistimewaan diplomatik negara ketiga, penanggalan kekebalan diplomatik, serta pembebasan terhadap pajak dan bea cukai atau bea masuk. Materi selanjutnya yaitu terkait konsuler. Jadi sebelumnya pengertian konsuler adalah konsuler itu perwakilan negara yang biasanya ditempatkan pada suatu daerah dalam wilayah negara penerima atau pada wilayah yang belum merdeka. Jadi hubungan konsuler ini biasanya terbatas pada hal-hal yang bersifat non-politis. Untuk merintis pembukaan hubungan diplomatik antar negara merupakan salah satu tujuan atau fungsi dari hukum konsuler ini. Kemudian dalam hukum internasional dikenal dua pembedaan kategori konsul, ya. Pertama, konsul jabatan atau konsul karir, dan yang kedua adalah konsul kehormatan. Tata cara pembukaan konsuler yakni hampir sama dengan perwakilan diplomat. Ini adanya persetujuan timbal balik. Yang kedua, pemutusan hubungan diplomatik tidak dengan sendirinya mencakup pemutusan hubungan konsuler. Yang ketiga, persetujuan yang diberikan untuk pembukaan hubungan diplomatik di antara dua negara jika tidak ditentukan lain termasuk persetujuan untuk pembukaan hubungan konsuler. Jadi, secara otomatis apabila suatu negara telah melakukan hubungan diplomatik, maka otomatis juga negara tersebut telah melakukan hubungan konsuler. Yang ketiga, yakni terkait tugas dan fungsi perwakilan konsuler. Menurut Konvensi Wina pada tahun 1963, pada pasal 5 dijelaskan tugas dan fungsi perwakilan konsuler adalah yakni untuk melindungi kepentingan-kepentingan dari negara pengirim dan warga negara yang berada di wilayah negara penerima. Yang selanjutnya mengembangkan hubungan perdagangan, ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan antar negara. Yang ketiga, memberikan informasi kepada negara pengirim mengenai keadaan-keadaan dan perkembangan-perkembangan yang terjadi di negara penerima. Sekian pemaparan materi terkait hukum diplomat dan konsuler dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.